Raya menoleh kepada Ane. Tapi tidak apa-apa kan Ane? Kita mencetak kepalanya seperti tadi? Tanya Raya yang jadi khawatir karena Denny saat ini memegang kepalanya. Tidak apa-apa, kita kan cetaknya di kepala agak ke belakang. Sedangkan luka Dennis itu di atas pelipis matanya. Jelas Ane tanpa rasa bersalah. Kalau kau tidak percaya, kita bisa reka ulang adegan sekali lagi, ujar Ane dengan suara keras sehingga Dennis langsung menggeser kursinya agak ke belakang. Sungguh wanita-wanita barbar, sungut Dennis pelan sambil menelan salipannya. Jadi kau bukan Ane? Siapa lagi? Tanya Z kembali ke topik awal pembicaraan. Moon, seru Raya. Tiba-tiba dia teringat kepada Moon. Selain Moon itu cantik dan tinggi, Raya yakin Moon yang lebih dulu turun di dunia fashion ini darinya pasti sedikit banyak tahu cara jalan di catwalk. Moon, ulang Z. Maksudmu Mona Lisa? Tanya Z. Mona Lisa, ulang Raya yang malah tidak mengenali nama siapa yang disebutkan oleh Z. Moon, Maimunah, salah satu desainermu, tukas Raya. Z dan Ansel saling pandang lalu tersenyum. Raya, nama asli Moon itu bukan Maimunah tapi Mona Lisa, ujar Ansel. Itu hanya gelar yang diberikan Angela kepadanya. Karena Mona memang EGP orangnya, maka Mona tidak pernah mengklarifikasi semua kesalahpahaman yang ada. Dia hanya membiarkan hal itu tanpa membantah, jelas Ansel panjang lebar. Astaga, selama ini kau mengira nama asli Moon adalah Maimunah? Kakak Ansel. Iya, jawab Raya yang masih tidak percaya. Kalau begitu kau telepon dia Ansel, perintah sih. Kenapa mesti aku? Protes Ansel. Itu karena dia suka kepadamu. Jadi kalau kau yang menyuruhnya pasti akan dia lakukan, jawab Z sambil tersenyum jahat kepada Ansel. No, ini ketiga kalinya kau menggunakan aku untuk kepentinganmu di bis, mengirim dia ke Italia, dan sekarang, no, kau telepon saja dia sendiri Z. Tolak Ansel dengan sangat jelas. Apa? Moon suka kepada Ansel? Raya kembali terkejut. Ternyata ada begitu banyak tentang Moon yang tidak ia ketahui. Ini perintah dari direktur utama perusahaan ini Ansel. Z mulai memakai kewenangannya menekan Ansel. Kau tunggu apa lagi Ansel? Cepat telepon Moon dan minta dia bergabung dengan kita, ujar Z dengan senyum devilnya. Sungguh, bos yang diktator, sungut Ansel yang terpaksa kembali menelpon Moon. Sedangkan di tempat lain, Johan sedang duduk bersama Soraya membicarakannya tentang Raya. Kau harus mau membantuku kali ini Soraya, ujar Johan kepada Soraya. Johan ingin Soraya lah yang memakai gaunnya. Aku tidak bisa Jo, aku tidak ingin cari gara-gara dengan Z saat ini. Aku lihat Z sangat memperhatikan wanita itu akhir-akhir ini, tolak Soraya halus. Soraya sengaja tidak memunculkan batang hidungnya di depan Z beberapa waktu ini, sebab Soraya ingin memberikan Z waktu bermain-main dengan mainan barunya. Ya, di mata Soraya, Raya hanyalah sebuah boneka baru yang sedang Z gemari saat ini. Dan seperti biasanya, Z akan terfokus pada mainan barunya, tapi itu tidak akan lama, sebab setelah itu Z akan bosan dan kembali ke Soraya. Jadi yang perlu Soraya lakukan adalah menunggu dan jangan memancing emosi Z. Aku dengar Angela membawa seorang model baru bernama Anggia. Kau pasti tahu siapa Anggia kan? Dia mantan istri Z dan sampai saat ini Z masih mencintainya, ucap Soraya. Kalau aku boleh menyarankan, sebaiknya kau minta saja dia sebagai modelmu. Dengan begitu perhatian Z akan teralihkan dari Raya. Paling tidak dengan adanya Anggia di hotel ini, Z tidak akan membela Raya saat Raya mencoba mengungkap kebenaran itu di depan publik. Z tidak akan membela wanita lain depan Anggia, dan aku sudah membuktikan itu waktu di villa tempo hari. Z bahkan mendorongku ke tanah demi Anggia. Itu sudah menjelaskan pada kita semua betapa dia mencintai seorang Anggia, tegas Soraya. Soraya memanglah wanita yang sangat licik. Dia sengaja mengadu Anggia dan Raya.
sehingga rivalnya hanya akan tinggal satu. Ansel mengetik beberapa kalimat di ponselnya dengan penuh keterpaksaan. Dia mengirim pesan itu kepada Moon. "Sudah, kita tunggu saja dia datang kemari," ucap Ansel dengan muka juteknya. Hari demi hari pun berlalu. Usai Moon bersedia membantu Raya karena bujukan Ansel, kini Zee dan Raya terlihat sangat sibuk. Mulai dari melakukan eksperimen pewarnaan benang untuk bahan pakaian hingga eksekusi kain-kain yang diproduksi khusus itu menjadi pakaian sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh Raya. Saking seriusnya Zee membantu Raya, Zee bahkan memindahkan beberapa alat-alat produksi dari perusahaannya ke hotel itu. Untungnya itu adalah hotel milik keluarganya. Ya, keluarga Hardata adalah salah satu keluarga yang sangat kaya raya. Bisnis mereka hampir ada di setiap bidang. Bisnis utama keluarga ini adalah di bidang fashion pakaian. Tapi di luar itu, mereka memiliki yayasan yang menaungi sebuah rumah sakit besar dan universitas swasta yang ternama. Kemudian keluarga Hardata juga memiliki beberapa buah hotel yang megah di beberapa kota. Untuk hari desain company dijalankan oleh Zee dan Ansel, sedangkan untuk yayasan Harda Husada di bawah pengawasan sang ibu, Stella, lalu hotel itu diawasi oleh David. "Apa kau tidak lelah, sayang?" tanya Zee sambil memeluk Raya dari belakang. "Zee, nanti ada yang lihat," ujar Raya pelan. Mau tidak mau Zee terpaksa melepaskan pelukannya. Sudah 3 hari ini Raya bekerja terlalu keras. Andaikan Zee tidak mengingat dia untuk makan, Zee yakin Raya pasti lupa untuk makan. Melihat betapa sibuknya Raya, Zee sampai tidak tega jika harus menarik Raya ke ranjangnya. Jadi mau tidak mau Zee harus berpuasa sampai peragaan busana selesai. Raya yang sibuk mengawasi tim produksi mengeksekusi bahan yang diberikannya, kemarin menggeleng pelan, perhatiannya masih terfokus pada para pekerja. "Sini, duduklah dulu." Zee menarik tangan Raya. "Kau bisa sakit jika bekerja seperti ini." Zee menyerahkan minuman yang dia pegang di tangannya. "Aku baik-baik saja sih," jawab Raya yang terpaksa menuruti perkataan Zee. "Pakaian itu sudah hampir rampung, Raya. Kau bisa tenang sekarang. Mereka tinggal memasang detailnya lalu fitting langsung ke tubuh Moon," tugas Zee. "Aku tahu Zee, tapi ini adalah rancangan perdanaku. Sekaligus ini adalah rancangan untuk membuka kedoknya Johan. Aku harus ekstra hati-hati dalam hal ini. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," ujar Raya. "Tapi lihatlah, wajahmu sedikit pucat, sayang." Zee menyentuh pipi Raya. Raya sedikit menghindar. "Nanti ada yang lihat," seru Raya. "Kalau ada yang lihat, biar saya yang jadi saksi bahwa Tuan dan Nona cantik adalah pasangan suami istri." Sela, ibu-ibu hamil yang sempat memergoki mereka sewaktu di bis. "Nyonya?" seru Raya terkejut. "Maaf, aku mengganggu Tuan dan Nona. Aku dari tim produksi Nona Raya. Panggil saja Nyonya Joko. Joko nama suamiku, tapi karena ada orang lain yang memiliki nama yang sama denganku, maka aku lebih suka dipanggil Nyonya Joko." Terangnya sangat komplit. Zee dan Raya saling pandang. "Aku kemari ingin mengabarimu kalau pakaian itu sudah siap. Kalau bisa tolong panggilkan modelnya untuk mencoba pakaian itu, supaya kau dan tim kita bisa melakukan finalisasi," ujarnya sopan. "Syukurlah kalau memang begitu," ucap Raya senang dan langsung menelpon Moon untuk datang ke ruangan produksi dadakan itu. "Moon, datanglah kemari cepat." "Ya, aku di ruang produksi," ujar Raya sangat bersemangat. Semua tim emergency misi ada di depan ruangan itu. Raya, Zee, Ansel, Dennis, dan tidak lupa juga Anne yang lebih memilih mendampingi Raya daripada duduk di acara seminarnya. "Ini sungguh cantik, Raya," gumam Moon ketika pantulan dirinya yang sedang mengenakan pakaian rancangan Raya.
gaun ini bertambah cantik karena kau yang memakainya, Moon, balas Raya sambil mengepaskan beberapa bagian dari gaun itu agar benar-benar pas di tubuh Moon. Saat Raya dan Moon serta tim sibuk mengepaskan pakaian di tubuh Moon, anggota tim emergency mission lainnya sedang berdiri mengamankan dari belakang. Benar, sungguh-sungguh cantik, gumam Ansel yang tidak sadar telah terpukau melihat penampilan Moon sesaat setelah keluar dari ruang ganti pakaian. Zi yang berdiri di belakang Ansel mendengar apa yang barusan Ansel katakan. Sebuah ide balas dendam muncul di kepalanya. Kau pegang dan rekam, perintahnya kepada Dennis sambil menyerahkan ponselnya. Posisi mereka yang sedikit jauh dari Raya dan Moon membuat apapun yang mereka lakukan tidak akan mengganggu aktivitas Raya yang sedang mengepaskan pakaian itu di badan Moon. Kena kau kali ini, Ansel, gumam Zi berjalan berjinjit dan berdiri pas di belakang Ansel. Dia yang cantik atau gaunnya yang cantik, Ansel? Ujar Zi sambil berbisik di belakang Ansel. Dia yang cantik? Ansel menjawab pertanyaan Zi tanpa Ansel sadari karena saking terpesonanya Ansel melihat Moon. Cantik saja atau sangat cantik? Jawab Zi, tanya Zi lagi. Zi sungguh-sungguh sedang membalas dendamnya kepada Ansel. Zi ingat Ansel pernah mempermainkannya dengan hal yang sama sewaktu Zi kepergok mengintip Raya dari dalam ruangan kerjanya. Apakah kini dia sudah masuk ke dalam kategorimu? Tanya Zi lagi. Dia bahkan berada di urutan pertama 1. Aku rasa, jawab Ansel yang mengalir begitu saja. Oh, kalau begitu, ini lap ilermu? Ujar Zi sambil memberikan sapu tangannya kepada Ansel. Ansel yang masih dalam mode terpesona menuruti begitu saja perkataan Zi. Dengan bodohnya, dia mengelap area sekitar bibirnya. Dan sedetik kemudian, Ansel sadar dan langsung melemparkan sapu tangan itu ke wajah Zi yang sedang terkekeh di belakangnya. Dasar saudara lu laknat! Umpat Ansel pelan dan geram mengundang gelak tawa Zi, Dennis, dan Anne bersamaan. Ansel memejamkan matanya karena saking malunya. Bisa-bisa dia terpesona melihat Moon yang bagaikan disulap menjadi Cinderella oleh Raya dan tim. Hari yang dinantikan pun tiba. Ballroom hotel itu penuh dengan para undangan yang warawiri menunggu acara dimulai. Johan beserta timnya saat ini berada di belakang panggung. Jangan ditanya bagaimana keadaan Johan saat ini. Jujur saja dia sangat gugup. Dia sungguh berharap Raya tidak muncul. Kau terlalu sangat cantik, Anggia, ujarnya kepada Anggia yang akhirnya bersedia menjadi modelnya kali ini. Ingat pesanku, percaya dirilah apapun yang terjadi. Pesan Johan. Anggia mengangguk menandakan dia paham. Kau siap, Anggia? Tanya ulang saat lampu besteknya menyala. So time girl, ucapnya dan membiarkan Anggia melangkah keluar. Zi dan Ansel serta Juan berada di kursi paling depan, sedangkan Raya berada bersama Moon, Dennis, dan Ansel di sebuah ruangan yang ada di ballroom itu. Apa kau baik-baik saja, Kak? Tanya Dennis yang risau melihat wajah kakak iparnya yang pucat. Raya, wajahmu pucat. Duduklah biar aku periksa, ujar Anne cemas. Raya, cepat duduklah, seru Moon yang juga panik melihat wajah Raya yang memang sangat pucat. No, aku baik-baik saja. Kalian tenanglah, mungkin karena kecapean saja, sebut Raya yang masih mencoba untuk berdiri. Aku akan memberitahu Kaji, tugas Dennis. Den, please no, aku cuma kecapean, nanti juga akan baik, cegah Raya. Kalau begitu kau harus mau aku periksa, paksa Anne. Baiklah, tapi setelah ini aku janji aku akan bersedia diperiksa olehmu, ujar Raya. Kau sungguh keras kepala, seru Anne yang terpaksa mengalah. Mereka semua pun bersiap-siap menunggu aba-aba dari Ansel kapan mereka harus keluar dan berdiri di posisi yang telah dipersiapkan. Dari luar ruangan tempat Raya dan timnya berada, terdengar suara gemuruh tepuk tangan. Sepertinya Johan sudah berada mendampingi modelnya di atas stage, ucap Moon. Kau benar, Moon?
Raya membalas perkataan Moon. Sebaiknya kita pun bersiap-siap, perintah Raya. Baiklah, terima kasih atas aplausnya, ucap MC acara tersebut sambil tersenyum kepada para undangan. Dan tibalah kita pada saat yang paling dinantikan dari peragaan busana musim ini, sebut MC dengan suara menggelegar. Pemaparan dari sang desainer, mengapa gaun ini dinamakan The Secret of Night? Pasti semuanya pada penasaran kan? Untuk itu, dengan tepuk tangan yang meriah, kita sambut Mr. Joe untuk menjelaskan itu semua kepada kita. Sang MC pun berjalan mendekati Johan dan memberikan mic itu kepadanya. Sorot cahaya lampu di ruangan itu pun kini semua tertuju padanya dan Anggia, sang model, yang sedang berdiri cantik di sampingnya. Tapi sepertinya pria itu malah sedang terbengong karena bingung mengapa tiba-tiba ada acara tambahan seperti ini. Dan The Secret of Night? Sejak kapan gaun itu punya nama? Johan sama sekali tidak ingat kalau gaun itu ada nama. Mr. Joe, come on, kita semua menunggu speechmu, Mr. Joe, bisik sang MC. Johan menelan salipanya, dia memutar otaknya sedemikian rupa, mencari jawaban yang paling tepat mengapa gaun itu dinamai The Secret of Night. First, aku mau bilang thank you for coming untuk semua. Aku sungguh bangga atas apresiasinya kalian semua yang hadir hari ini. Johan memulai speech-nya. Para hadirin pun mulai bertepuk tangan. Terima kasih, dan ya, nama gaun ini memang The Secret of Night, seperti yang disampaikan oleh MC tadi. Tapi sebenarnya tidak ada yang khusus mengapa aku menamai gaun ini sebagai The Secret of Night, ucap Johan sambil tertawa yang diikuti oleh tawa para undangan yang mengira Johan sedang merendah. Hanya saja nama itu tiba-tiba saja muncul di pikiranku saat aku merancang gaun ini. Dalam hayalanku saat itu, gaun ini akan menjadi gaun malam yang sangat indah, yang mampu mengeluarkan aura kerahasiaan yang mendalam saat gaun ini dipakai. Itulah mengapa gaun ini aku namai The Secret of Night. Cuap Johan asal. Apa kau yakin, Jo? Tiba-tiba Johan menyela perkataan Johan. Tentu saja, Tuan Johan, jawab Johan sambil mengepalkan tangannya yang mulai gemetar. Johan menelan salipanya, firasat yang mengatakan akan ada hal buruk yang terjadi. Kau yakin alasan gaun ini dinamakan The Secret of Night adalah seperti yang kau katakan tadi, bukan karena hal ini? Tiba-tiba lampu di dalam ruangan itu semuanya gelap dan hanya ada lampu sorot samar-samar yang mengarah pada salah satu pojokan ballroom, dan tentu saja juga ada yang tetap mengarah pada Johan dan Anggia. Di sana terlihat seorang wanita tengah menggunakan pakaian yang terlihat sama persis seperti pakaian yang digunakan oleh modelnya Johan. Wanita itu berjalan dengan elegan bak model profesional ke arah stage, tempat di mana Johan dan Anggia berada. Saat wanita itu berjalan di bawah sorotan lampu yang redup itu, di saat itulah terlihat bahwa gaun wanita yang terlihat sama persis seperti gaun yang digunakan oleh modelnya Johan itu ternyata jauh berbeda.